Ya, terima kasih rekan-rekan sudah hadir pada malam ini. Jadi yang ingin saya sampaikan ada dua. Satu terkait dengan tentunya edukasi kepada masyarakat tentang gaduhnya ya produk-produk skincare yang beredar di masyarakat. Perlu diketahui bahwa apa yang diduga oleh masyarakat bahkan oleh pihak-pihak tertentu bahwa memang ada produk-produk skincare yang overclaim atau mengandung bahan-bahan berbahaya, itu benar adanya. Apa yang saya sampaikan ini tentunya berdasarkan fakta pada saat kami kemarin dipanggil, diundang resmi ya di Komisi 6 DPR RI untuk didengar oleh para wakil rakyat. Kami juga datang pada saat itu bersama Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Kami juga hadir bersama para korban-korban akibat daripada produk-produk skincare yang diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Dan di situ juga hadir ada yang kita kenal yaitu Doktif ya. Di sana setelah berinteraksi tanya jawab, baik anggota dewan, ketua pimpinan sidang, ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan juga para korban hadir itu berinteraksi. Bahkan sempat kami melihat Doktif membuka tentunya atas persetujuan semua ya di dalam ruang sidang itu, membuka satu produk yang diduga milik DRL yang diduga tidak sesuai dengan standarisasi atau tidak sesuai dengan apa yang diiklankan gitu. Nah, perlu diketahui juga, saya melihat dengan adanya peristiwa gaduh seperti ini tidak menutup kemungkinan ya para pengusaha pemilik skincare yang sudah meraup duit yang banyak sekali dari masyarakat sehingga dia bisa flexing ya, bisa pamer ini pamer itu, yang dimana kemungkinan besar juga dapat diduga konsumen yang menjadi korban, merugikan kesehatan para konsumen. Kami melihat ini ke depan tidak menutup kemungkinan para pemilik usaha skincare ini akan melempar tanggung jawabnya. Ketika ini ramai, betul-betul banyak korban berbondong-bondong melapor, baik itu ke BPOM atau ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya melihat ada indikasi bahwa para pengusaha skincare tentu akan melempar kesalahan ini kepada pabrik. Yang dimana sepengetahuan saya bahwa ada kesepakatan atau MOU antara pemilik produk skincare dan pemilik pabrik yang membuat skincare tersebut. Di situ setahu saya, ya sepengetahuan kami, itu jelas ada satu kesepakatan. Misalnya si pengusaha skincare pesan dengan pabrik, saya pesan dong obat jerawat, kandungannya ini, oke sepakatin bikin. Saya pesen dong produk untuk pencerahan, kandungannya ini, oke diproduksi gitu kan. Nah, namun demikian, ini perlu diketahui bahwa setelah misalnya nih ya pengusaha skincare sepakat dengan segala sesuatu dengan pihak pabrik, lalu pabrik membuat pesanan misalnya 100.000 piece atau 1.000 piece lah ya, katakan 1.000 piece produk yang dipesan oleh para pengusaha skincare ini, seharusnya itu diperiksa kembali di lab oleh si pengusaha skincare. Kenapa? Karena ketika nanti ada produk yang overclaim, ada produk yang mengandung bahan berbahaya, tentunya masyarakat kan taunya produknya siapa, produknya pengusaha namanya siapa, kan begitu. Karena mereka membelinya dari reseller atau membelinya langsung secara live melalui media sosial. Nah, ini juga yang kami harapkan ke depan, para pengusaha skincare tentunya juga menjaga dirinya, melindungi dirinya
ketika dia pesan, begitu barang datang diperiksa lagi, masukin di lab. Ini saya ajarin supaya apa? Supaya tidak merugikan konsumen. Ya, ini saya ajarin nih para pengusaha skincare supaya tidak merugikan konsumen. Setelah pesan barang datang, dicek lab lagi sebelum diedarkan, sebelum dijual ke masyarakat. Sehingga ketika memang ada bahan-bahan berbahaya atau kandungan-kandungan yang tidak sesuai, itu bisa dikembalikan lagi ke pabrik. Sehingga nggak ada tuh yang harus dikorbankan atau dirugikan. Jangan seperti kayak sekarang amburadul, ya. Pengusaha pesan ke pabrik, pabrik bikin, pabrik kirim ke pengusaha tanpa mungkin tanpa ngecek kembali lewat laboratorium, langsung diedarkan. Akhirnya apa? Masyarakat jadi korban. Nah, di sini saya menghimbau para skincare, pengusaha skincare, ya, sebaiknya kalian itu betul-betul menjaga nama baik kalian dan menjaga kesehatan daripada masyarakat yang membeli produk kalian. Dengan cara apa? Dengan cara seperti itu. Jadi kalian juga ke depan nggak bisa tuh namanya nyalahin pabrik kalau memang pabriknya tidak memasukkan barang-barang bahan-bahan berbahaya gitu loh. Ini merupakan kontrol yang baik untuk pabrik maupun untuk pengusaha, sehingga jatuh ke masyarakat. Kita bicara untuk kepentingan masyarakat, ya, sehingga pada saat jatuh ke tangan masyarakat, ketika digunakan untuk ibu-ibu wanita Indonesia khususnya, memang tidak ada masalah karena dari pabrik bikin, sudah kirim diperiksa di lab, tidak mengandung bahan berbahaya, silahkan dijual. Nah, tapi sekarang kegaduhan ini saya melihat trennya ke depan mungkin saja para pengusaha skincare akan menyalahkan pabrik. Loh, saya kan pesannya di pabrik, ya, dikirim barang saya langsung jual, saya nggak tahu tuh kandungannya apa. Ingat, kalian nggak bisa bilang kalian nggak tahu kandungannya apa. Wong kalian udah sepakat kok, kalian pesen produknya ini, masalah bahannya, ingredientnya seperti apa kalian sepakati. Nah, jadi apa yang saya sampaikan barusan ini tentunya kami mengedepankan kepentingan masyarakat. Ya, saya menghimbau kepada para skincare, pengusaha skincare, untuk kepentingan masyarakat atau konsumen, tolong silahkan dicek kembali ketika kalian memesan produk, dicek kembali tuh di laboratorium. Untuk apa? Ya untuk kebaikan kalian, untuk kebaikan masyarakat Indonesia khususnya. Itu satu. Lalu kedua, dalam hal ini yang ingin saya sampaikan, ada seorang pengusaha skincare yang kami lihat, kami dengar infonya juga ikut merasa dirinya dirugikan atau merasa dirinya diperas oleh Nikita Mirzani dan juga rangkaiannya teman-temannya, yaitu klien kami. Beredar luas chattingan antara klien kami dengan seorang pengusaha skincare terkenal ini, yang dimana sudah menjadi konsumsi publik pada saat ini. Seolah-olah ada satu peristiwa pidana, pemerasan, seperti yang sedang ramai saat ini. Maka bersama ini kami meminta klarifikasi, ya, dari saudari, ada apa? Kenapa bisa percakapan WhatsApp yang ada di ranah pribadi bisa tersebar luas di media sosial, di media cetak dan elektronik? Untuk itu kami sudah melayangkan somasi kepada pengusaha skincare tersebut. Mungkin dengan rekan saya Pak Imam yang akan menyampaikan somasi tersebut. Silakan, Bang. Jadi kami sangat menyayangkan, ya, yang tadi sudah dibacakan oleh rekan kami Bang Sunan. Kami sangat menyayangkan kenapa komunikasi antara klien kami dengan salah seorang pengusaha skincare tersebut beredar luas dan menjadi konsumsi publik, yang dimana pembicaraan tersebut adalah bersifat pribadi. Yang kami duga bahwa klien kami dituduhkan adalah rangkaian dari suatu peristiwa pemerasan.
Padahal jelas di dalam komunikasi tersebut klien kami hanya menyarankan untuk segera diupayakan baik-baik dengan Nikita Mirzani agar produk atau usaha dari salah seorang pengusaha skincare ini baik-baik saja, tidak di review gitu ya. Jadi per tanggal 13 Maret 2025 kami telah melayangkan ke salah seorang pengusaha skincare yang kami duga adalah saudari Melvina Husanti, pemilik produk dari Daviena, ya, yang dimana somasi kami layangkan ke alamat saudari Melvina itu di Palembang, yang sudah diterima per tanggal 15 Maret 2025. Jadi sudah sangat jelas, kami sangat sayangkan sekali yang kami duga komunikasi itu disebar oleh Ibu Melvina Husanti, karena itu adalah percakapan pribadi, tidak mungkin disebar oleh orang lain gitu. Karena itu WA ya, WA dari klien kami kepada seorang pengusaha tersebut. Jadi kami menduga dan kami yakin bahwa komunikasi tersebut disebarkan oleh Ibu Melvina Husanti. Ya, jadi saya sebagai tim hukum dari Kantor Hukum Sunan Kalijaga, dan somasi ini sudah pertama kali somasi dan belum direspon ya kepada Ibu Melvina Husanti. Kami akan kirimkan lagi somasi yang kedua ya kepada saudari, jangan bercanda ya. Karena klien kami ini punya profesi yang mana dia juga merasa bahwa ini sangat merugikan dirinya. Opini yang sesat di masyarakat itu menjadi konsumsi yang negatif, sehingga merugikan klien kami secara nama baiknya dan juga usahanya. Ya, kepada saudari, ya kami sudah layangkan somasi pertama, dan yang saya sampaikan bahwa di sini ada dugaan ya pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27A. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dan bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 45 ayat 4. Setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 400 juta rupiah. Ini somasi pertama ya, dan kami harapkan kepada saudari supaya saudari segera merespon dan mengklarifikasi terkait pemberitaan yang sekarang lagi viral. Percakapan yang dimunculkan di media sosial ya, ini sangat merugikan klien kami, baik usahanya dan juga nama baiknya. Dan saudara pasti kami akan tuntut klarifikasi segera dengan somasi yang pertama. Kalau somasi yang kedua, saudari tidak melakukan klarifikasi atau membalas somasi kami pastikan akan mengambil langkah hukum yang tegas. Ya, karena hal ini sangat merugikan klien kami. Kami minta kepada saudari untuk taat ya, dan juga kami minta juga supaya segera mengklarifikasi apa yang terjadi di dunia media sosial ini ya. Karena komunikasi itu komunikasi privat yang tidak boleh disebarkan ke publik. Yang mana ketika disebarkan ke publik, artinya kan dari handphone siapa? Makanya kenapa kami harus minta klarifikasi lewat ini produk hukumnya, kami sudah somasi. Artinya ketika saudari tidak menanggapi somasi kami pastikan bahwa saudari pasti kami akan tuntut ya secara hukum pidana maupun perdata. Karena secara nama baik klien kami, baik itu usahanya, baik dirinya sendiri, merasa sudah sangat tercemar, bahkan profesinya. Ya, itu saya dari saya. Terima kasih. Jadi ada tambahan sedikit terkait masalah komunikasi antara klien kami dengan seorang pengusaha tersebut. Jelas di sini ya. Ini saya ambil screenshot yang beredar nih. Screenshot saya ambil dari video-video yang beredar di media elektronik maupun online. Jelas klien kami mengatakan, ya nggak tahu aku Melvin. Ya kan tadi Melvin nanya aku sebagai orang yang bisa telaah. Di bawahnya lagi
klien kami pun itu urusan Melvin sama dia, itu di luar kuasaku. Yang pokoknya lihat aja track record dia. Kalau dia bersuara, nggak ada satupun yang nggak terjadi dan hancur. Makanya jangan cari musuh sama dia. Artinya ini tanggapan karena dia diminta, ya, diminta oleh seorang pengusaha yaitu Melvina ini. Jadi, tetapi apa yang disajikan, yang kami duga disajikan oleh Melvin ini, seolah-olah klien kami adalah seorang dokter loh, yang mengesampingkan suatu kesehatan masyarakat, menutup mata loh terkait kesehatan masyarakat ini yang kami minta klarifikasinya. Klien kami sangat mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial. Karena dia sebagai dokter yang memang profesi ini adalah profesi yang mulia, ya. Seolah-olah dengan beredarnya komunikasi tersebut, klien kami menutup kesehatan masyarakat untuk suatu produk yang memang tidak benar gitu. Itu aja dari saya. Bang, penegasan klien abang tuh kalau boleh tahu siapa klien abang? Cuma satu kok klien saya. Iya, siapa? Semua orang udah tahu lah. Dokter O. Ya bisa dibilang begitu. Ya yang pasti kami serius ya meminta klarifikasi dari saudari Melvina ya untuk dapat menjelaskan bagaimana ya ceritanya percakapan yang betul-betul ranahnya privasi itu bisa beredar luas. Dan saya juga ingin menanyakan apakah saudari betul-betul merasa ya atau sudah memberikan sesuatu kepada seseorang sehingga bisa dikategorikan Anda itu saudari sebagai korban dari pemerasan. Ya, tolong diklarifikasi segera agar tidak menjadi simpang siur, agar tidak menjadi suatu fitnah di masyarakat. Kalau memang Anda menjadi korban, ya buktikan. Ya, apakah Anda sudah mentransfer, apakah Anda sudah memberikan, apakah Anda punya rekaman-rekaman apa gitu ya. Jadi supaya nggak jadi fitnah. Karena ini nggak bagus gitu loh. Itu saja dari kami minta segera klarifikasinya. Ya. Karena sampai kapanpun ketika Anda tidak mengklarifikasi, kami akan kejar terus. Yes. Kami akan kejar terus sampai ya semua jadi terang benderang. Ya. Bang Sunan izin, berarti ini kan mau melayangkan somasi yang kedua ya? Iya. Nah, kalau memang tidak ada respon juga, apakah akan melaporkan atau seperti apa? Ya nanti kita lihat ke depan ya. Kita lihat ke depan seperti apa. Tapi yang pasti paling tidak kan masyarakat harus tahu. Karena ini sudah percakapan ini chat ya, sudah dilempar ke masyarakat, maka masyarakat juga harus tahu apakah benar-benar ini menjadi korban ya atau apa ini gitu loh. Atau ada apa ini di balik ini semua? Kok bisa beredar percakapan yang ranahnya privasi? Sama seperti saya sama Bang Nahak nih. Ya, ada percakapan. Terus tiba-tiba muncul di sosial media, muncul di teman-teman wartawan. Itu dari mana asalnya? Apa saya yang sengaja menyebarluaskan? Apa Bang Nahak sengaja menyebarluaskan? Nah, itu perlu diketahui untuk apa juga kepentingannya gitu loh. Atau mau ingin menggiring opini bahwa seolah-olah oh memang kerjaan klien kita itu ya seperti itu kerjaannya. Kemarin sama dokter apa namanya RG ya. Nah terus sekarang sama si pengusaha skincare ini Melvina gitu kan seolah-olah. Nah jadi tolong klarifikasi. Kalau memang Anda dirugikan, Anda diperas, silahkan bawa dokumennya, silahkan Anda mau melakukan upaya hukum apa. Tapi kalau tidak, ya itu juga harus diklarifikasi karena ini menyangkut nasib nama baik seseorang loh. Ya, nggak boleh seperti ini. Gitu. Bang, kenapa bang? Yang pertama kan tanggal 15 ya bang, 15 Maret. Yang kedua ini kapan? Apa bang? Somasi pertama itu tanggal 13 Maret ya. Oh, 13 Maret. Tapi karena ngirimnya itu ke Palembang, jadi baru diterima tanggal 15 Maret. Yang dimana memang somasi pertama ini kami kasih waktu 5 kali 24 jam sejak diterimanya somasi pertama ini. 5 kali 24 jam. Iya, berarti 15, 16, 17, 18, 19, 20 tidak ada respon, kami kirim somasi terakhir. Somasi kedua ya, itu menjadi somasi terakhir. Kalau memang tidak ada itikat baik juga ya, tentunya kami akan
koordinasi juga melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Ya, nanti kami akan sampaikan ke klien kan seperti apa. Ya, kalaupun ada tanggapan dari pihak Davina sendiri, Bang Davina sendiri, permintaan Bang sangat terbuka atau seperti apa, Bang? Terhadap publik segala macam seperti apa? Ya, yang pasti pertama-tama kita semua, bukan cuma kami nih, kita semua masyarakat pingin tahu apa yang sekarang ini beredar, ada percakapan itu benar atau tidak. Atau kan bisa nih sekarang orang bikin-bikin gitu kan, ya kayak seolah-olah iya padahal bukan gitu loh. Itu ya kita pengen tahu. Dan kalau memang itu benar adanya, pertanyaan kami adalah Anda sudah memberikan apa? Saudari sudah memberikan apa? Kepada siapa? Gitu loh. Sehingga bisa dikategorikan korban pemerasan atau adanya indikasi pemerasan gitu. Artinya di sini kita juga meminta supaya saudari Melvina ini menyampaikan sesuatu yang benar gitu loh. Untuk apa ya? Untuk semua klarifikasi. Karena ini sudah dikonsumsi publik. Ya mau nggak mau segala sesuatunya harus melalui publik, melalui media. Kondisi dokter Oki sendiri gimana, Bang? Secara Kemarin gitu. Jadi gini, kondisi dokter Oki saat ini tentunya dia menjalani kegiatannya. Kayak kemarin kan baru graduate ya, baru lulus. Terus kemarin juga sempat dia turun, sampai dia kirim foto juga ke saya, dia sedang turun untuk bertemu dengan korban-korban yang terkena musibah banjir kemarin gitu. Nah, artinya ya dia berusaha menjalani kesehariannya seperti biasa, namun demikian kan memang ada hal-hal kayak seperti ini yang bisa dikatakan ya harus diklarifikasi gitu. Bang, mohon maaf sekali lagi Bang, mohon izin. Ini tengah-tengah yang kemarin sama LG, sekarang selama Davina keluar segala macam, belum lagi mohon maaf Bang, ini beredar foto-foto yang tidak pantas saya. Ini seperti apa sih Bang, kalau Abang boleh ngobrol gitu, boleh sama. Justru saya ini melihat ini adanya indikasi penyerangan secara brutal ya, untuk membangun opini, untuk merusak nama baik orang, karena mungkin mereka udah nggak punya jalan lagi nih. Nggak punya jalan lagi untuk bagaimana nyikat klien kami secara hukum, udah nggak ada jalan. Akhirnya ranah-ranah yang berkaitan dengan privasi itu semua dikeluarkan. Kan ini juga ranahnya privasi nih, percakapan, komunikasi dikeluarkan. Dengan maksud tujuannya apa? Untuk membangun opini. Kayak seolah-olah bahwa memang Dr. Oki ini ada keterlibatannya sama dengan peristiwa yang sudah saat ini terjadi gitu loh. Atau apa? Makanya tolong dong ya, tolong segera memberikan klarifikasi. Kami pengen sekali, mungkin masyarakat juga pengen tahu seperti apa sih klarifikasi dari saudari Melvina ini gitu. Oh, berarti bisa diduga pembunuhan karakter gitu Bang ya? Atau gimana Bang? Ya bisa dikatakan mengarah ke sana ya, kepada klien kami gitu loh. Karena mungkin saja secara hukum klien kami tidak bisa dijerat atau diseret-seret gitu loh, karena memang orangnya orang baik kok, nggak ada itunya niatan mau meres. Dia bilang sama saya, Mas Sunan, saya punya 70 klinik kecantikan, buat apa saya main-main di hasil-hasil seperti ini gitu. Jadi dia kan nggak tahu apa gitu. Dia hanya diminta ya, kayak pelapor yang kemarin tuh kan dia yang cari, dia yang minta tolong ke dokter klien kami, dia minta tolong supaya dijembatani. Nah dijembatani kok sekarang pengacaranya setiap hari ribut, ini harus jadi tersangka, ini harus jadi tersangka, harus ikut ditahan, ini sindikat. Sindikat bagaimana? Ini dokter kok dibilang sindikat? Ini juga dokter, bukan dokter abal-abal gitu loh, kok dibilang sindikat? Jadi juga saya menghimbau lagi nih kepada kuasa hukum pihak pelapor ya, pihaknya DRG itu, jangan membangun opini, membuat wah ini sindikat. Jadi tidak cukup dengan hanya Nikita Mirzani dan Mail. Jangan begitu. Jangan memaksa-maksain ini gitu loh situasi. Kalau sindikat, justru yang kami ketahui ada sindikat mafia skincare. Daripada teriak-teriak istilahnya dokter baik-baik, punya 70 klinik dibilang mungkin sindikat, harus ikut tersangka. Mendingan sama-sama yuk kita berantas nih mafia skincare.
Berani nggak gitu loh, ya kan? Lebih penting kepentingan klien atau kepentingan publik masyarakat gitu loh. Jangan dibalik-balik lah, jangan dipaksakan gitu loh. Kalau orang memang tidak menerima uang, orang tidak ada niat untuk bekerja sama untuk memeras kliennya, jangan dikait-kaitkan terus gitu loh. Kayak nggak ada kerjaan lain aja sih. Berarti Dr. Oki nggak ada peran apapun Bang ya dalam kasus Niki. Sementara dengan apa yang dia ceritakan, dengan bukti yang ada, ya memang tidak ada. Nah kalau ditanya gini lagi, saya sekarang balik lagi bertanya nih, ya. Apa yang ada di pemikiran si pelapor Dr. RG ini sehingga mau mengeluarkan duit 4 miliar. 4 miliar loh, bukan 4 juta, bukan 40 juta, bukan 400 juta. Padahal kalau cuma sekedar ingin memasukkan NM dengan 400 juta itu sudah bisa. Tapi 4 miliar ini kan duit yang sangat banyak. Ada ketakutan apa ya si pelapor ini sehingga mau mengeluarkan duit sejumlah 4 miliar? Ada ketakutan apa? Itu jadi pertanyaan sampai sekarang. Tolong dijawab. Kuasa hukumnya tolong jawab. Ada ketakutan apa? Sampai kliennya mau menyerahkan 4 miliar itu bukan duit sedikit loh. Ada ketakutan apa? Itu. Kalau memang tidak ada yang dikhawatirkan, untuk apa nyari-nyari kontak personnya Nikita Mirzani? Kalau tidak ada apa-apa dengan produknya, untuk apa sampai mengeluarkan 4 miliar? Nggak tahu ya kalau menurut dia 4 miliar itu duit kecil. Kalau menurut kami itu duit yang sangat luar biasa banyak. Artinya ada satu ketakutan apa? Satu lagi Bang tentang kabar Oki yang mengenalkan ke Dr. RG itu benar apa nggak sih Bang kabar itu Bang? Dr. Oki mengenalkan NM ke RG gitu Bang? Ya kan sudah dibilang. Jadi Dr. Oki ini memang sepengetahuan saya ya, sepengenalan saya 5 tahun saya kenal beliau orangnya baik. Beliau orang yang nggak senang ribut, ya nggak senang ribut. Beliau itu kadang kalau sini temen, ya kalau dia bisa damein dia damein. Kalau nggak bisa ya dia nggak mau ikut campur gitu loh. Nah inilah yang terjadi saat ini. Jadi kalau orang baik mau menjembatani teman sama teman, apalagi perlu digaris bawah ya, yang cari pertama kali untuk pertemuan itu bukan bukan Nikita, tapi DRG yang mencari jalan supaya bisa ketemu dengan Nikita. Gitu ya. Setahu saya nih, saya banyak nih teman premannya. Kalau namanya palak atau pemerasan, itu biasanya yang aktif itu adalah si pelakunya. Mana ada korban menyerahkan diri, minta dipalak, minta diperas gitu kan nggak ada. Ini setahu saya, nggak tahu Bung Nahar, ya kan? Ya. Jadi memang kalau pemerasan itu kan harusnya kan jelas-jelas yang pelakunya yang harus aktif. Dan orang kalau mau meras, ya kan, contohnya, itu kan tidak mungkin juga kalau orang tidak ada masalah dengan yang bersangkutan. Faktanya kan yang sekarang yang mengaku korban, dia yang mencari, menyerahkan uang kepada yang bersangkutan. Apakah itu dia anggap pemerasan? Saya yakin sekali nanti di pengadilan itu akan dibuktikan. Karena apa? Karena yang mencari yang namanya yang mengaku korban ini yang mencari NM melalui DRO ini. Lalu menyerahkan uang sebanyak itu untuk apa? Kalau tidak ada sesuatu yang melatar belakangi penyerahan duit tersebut. Apakah sukarela? Apakah hibah? Karena pemerasan dan pengancaman itu beda loh, ancaman hukumannya berat. Diancam pakai cara apa? Kalau menurut saya ini perlu dibuktikan. Saya yakin sekali nanti di pengadilan bisa berbalik ini urusan. Kenapa? Karena memang pasal disangkakan menurut kami ini benar-benar sangat merugikan Nikita Mirzani. Yang notabene dia bukan asal muasal dia melakukan pemerasan itu, yang meminta, malah korban yang datang lewat seseorang untuk supaya berkomunikasi dengan kita. Korban yang mencari pelaku. Iya, jadi korban yang mencari pelaku. Lalu dia kembali lagi bernama korban. Saya yakin ini ada dugaan yang namanya jebakan. Pasti ada dugaan ini. Diduga ya. Karena kami yakin sekali kalau misalnya kita yang aktif, yang melakukan komunikasi, yang mencari, mungkin beda lagi ceritanya. Tapi apapun itu terjadi, kita harus percayakan bahwa hukum itu harus berproses. Dan siapapun itu mau korban, mau pelaku, dua-duanya memiliki
Hak hukum yang sama. Nanti di pengadilan pasti ada pembuktiannya. Siapa yang benar-benar yang merasa dirinya korban atau yang benar di mata hukum. Bang, abang kan bersama tim sudah terlanjur nyemplung di dunia kasus skincare nih bang. Kemarin abang juga datangi Komisi DPR. Nah abang seberapa jauh nih ini memberantas mafia skincare? Apakah khusus di klien abang ini saja, apa semuanya nih? Karena kan semuanya agak berkaitan bang ya. Gimana bang? Saya pertama sampaikan bahwa Komisi 6 sangat merespon karena ini kan sudah gaduh. Banyak sekali public figure yang urusannya sekarang ini masyarakat banyak korban, menjadi korban daripada skincare. Dan itu hadir kemarin itu. Mereka korban tuh hadir kok. Bahkan produk itu langsung di unboxing di depan. Makanya di unboxing langsung. Produk mana itu sudah dijelaskan dalam dokter dan dokter-dokter yang berada di situ. Artinya bahwa kejahatan di skincare itu ada. Mafia itu ada. Nah sekarang tinggal bagaimana penegakan hukumnya. Lewat Badan Perlindungan Konsumen, ya, saat ini juga bekerja keras bersama BP POM, bahkan kemarin diminta untuk bekerjasama dengan Barreskrim dan penegak hukum lainnya untuk memberantas yang namanya mafia skincare. Karena diduga ada bahan-bahan yang berbahaya di dalam skincare tersebut sudah beredar kepada masyarakat. Nah kalau ini dibiarkan, korbannya akan banyak berjatuhan. Sehingga kalau menurut kami akan berdiri bersama masyarakat, bahkan kami akan membantu. Kalau memang ada yang merasa diri korban, silakan laporkan kepada kami, bahkan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Cukup ya? Walaupun nanti jadi dilaporkan, kira-kira ancamannya berapa tahun bang? Ya, jadi kalau untuk urusan ini, kalau urusan masalah kejahatan tentang skincare, ancaman hukumnya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun dan juga ada denda. Itu miliaran tuh. Untuk Deviana sistem ini seperti apa bang? Ya, kalau untuk ini tadi kita sudah jelaskan, ya, sudah jelaskan. Terang benderang. Oke? Cukup ya?